えつけた。先輩。えHey hey hey, selamat datang di Teman Anime kali ini. Aku mau bawain alur cerita series anime yang jadi salah satu anime favorit aku nih. Dari film yang berjudul Kaiju Number 8. Film ini menceritakan kisah seorang bapak-bapak yang menjadi petugas pembersih bangkai kaiju. Namun dia dari dulu mempunyai cita-cita menjadi pasukan khusus pemberantas kaiju nih. Seperti janji dengan sahabatnya waktu kecil dulu. So jangan lama-lama lagi, langsung aja kita ke alur cerita filmnya. Semua diawali dari kemunculan seekor kaiju di Yokohama. Kaiju itu berbentuk seperti seekor kadal yang sangat besar. Karena kemunculan kaiju itu, semua orang yang ada di Yokohama harus diungsikan ke tempat aman. Setelah semua warga diungsikan, barulah datang pasukan pertahanan yang akan menghentikan kaiju tersebut. Mereka menembakinya dengan rudal dari helikopter. Sesaat rudal itu sudah mengenai kaiju, divisi 3 dari pasukan pertahanan akan memulai aksinya. Para pasukan dari divisi 3 yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Mina langsung bergegas untuk menghabisi kaiju itu. Secara heroik, Mina bersama para pasukannya berhasil nih mengalahkan kaiju tersebut. Setelah kejadian itu, bangkai dari sisa kaiju mulai berserakan di sekitar kota. Alhasil para tukang bersih-bersih kaiju harus bergerak nih. Salah satu pria yang akan membersihkan bangkai kaiju itu bernama Kafka. Di situ Kafka tengah berjalan menuju ke tempat kerjanya. Selama di perjalanan dia melihat para warga beserta stasiun TV sedang meliput para pasukan pertahanan divisi 3 yang dipimpin oleh Mina. Sesampainya di tempat kerja, Kafka langsung melakukan pembersihan bersama rekan-rekannya. Menurutnya pekerjaan ini merupakan pekerjaan di balik layar yang berbeda dari para pasukan pertahanan. Selesai bekerja, tiba-tiba saja rekan Kafka terluka nih. Alhasil dia dipindahkan tugas oleh bosnya untuk membersihkan bagian usus kaiju yang sangat merepotkan dan sangat bau. Malamnya Kafka terbangun dan tidak sengaja menonton acara TV soal aksi heroik Mina. Hal ini membuat Kafka teringat nih tentang janji masa lalunya dengan Mina yang akan sama-sama mengalahkan kaiju. Keesokan harinya Kafka pergi ke kantornya. Di sana kantornya kedatangan anggota baru bernama Ichikawa. Singkat cerita, Ichikawa memiliki mimpi yang sama nih dengan Kafka, yaitu menjadi anggota pasukan pertahanan. Tapi selama bertahun-tahun Kafka selalu gagal. Alhasil Kafka memutuskan untuk menyerah. Namun Ichikawa menentangnya dan tetap pada mimpinya. Setelah itu mereka kembali bekerja nih untuk membersihkan bangkai kaiju. Singkat cerita, bosnya membagi tugas kepada mereka, di mana Ichikawa mendapatkan tugas untuk membersihkan usus, dan begitu juga Kafka. Sebenarnya dia terpaksa sebab Kafka paling mantap soal membersihkan bangkai kaiju. Pada jam istirahat, Ichikawa sempat tidak bisa makan nih karena pekerjaannya yang membersihkan bagian usus kaiju. Hal ini membuat Kafka tertawa. Namun dia juga peduli pada Ichikawa, bahkan memberikan minuman plus tips supaya terbiasa untuk membersihkan kaiju. Sore harinya ketika semua anggota sudah selesai dan pulang, Kafka dan juga Ichikawa saling bertemu nih. Awalnya Ichikawa ingin berterima kasih sebab berkat Kafka dia bisa melalui pekerjaan hari ini. Selain itu, Ichikawa juga memberitahu soal batas umur untuk masuk seleksi menjadi pasukan pertahanan. Alhasil Kafka juga berterima kasih. Namun sialnya, tiba-tiba saja seekor Yoju atau kaiju versi kecil datang dan ingin memakan Ichikawa. Untungnya Kafka berhasil nih menyelamatkannya. Bahkan untuk beberapa kali Kafka juga menyelamatkan Ichikawa. Dia juga menyuruh juniornya untuk lari dan melapor, sementara Kafka akan menangani Yoju tersebut. Alhasil Ichikawa pergi nih untuk melapor. Di sisi lain Kafka berusaha untuk menjadi umpan. Dengan segenap kekuatannya dia berusaha lari dari kejaran Yoju tersebut. Untungnya dia berhasil melarikan diri untuk sementara waktu.
Sambil berlari, dia teringat tentang masa lalunya bersama Mina. Saat itu mereka adalah korban dari serangan kaiju. Alhasil mereka berjanji bersama untuk menjadi pasukan pertahanan dan mengalahkan kaiju bersama-sama. Di masa kini, Yoju tersebut masih mengejarnya. Karena keraguan-raguan Kafka, dia harus berakhir kena serangan Yoju dan mengalami patah tulang di kakinya. Beruntungnya Ichikawa datang dan menyelamatkan Kafka. Sekalipun Ichikawa datang untuk membantu, Yoju itu bukanlah tandingan mereka. Di saat mereka sudah mulai terpojok, beruntungnya Mina segera datang dan menyelamatkan mereka. Setelah itu mereka dibawa oleh pasukan ke rumah sakit nih. Singkat cerita, Kafka dan juga Ichikawa saling mengobrol. Tidak lupa Ichikawa terus berterima kasih dan menyemangati seniornya untuk tidak menyerah pada mimpinya. Hal itu membuat Kafka bangkit dan mulai untuk terus mengejar mimpinya. Namun naas, sesaat Kafka tengah serius pada dirinya, tiba-tiba saja seekor Yoju kecil muncul di depannya. Yang kagetnya, Ichikawa justru menemukan sosok kaiju dan bukan seniornya. Bukan hanya Ichikawa yang sadar soal itu nih, Kafka sendiri juga. Alhasil mereka sama-sama kaget. Bahkan pasien sebelah ruangan mereka juga ikut melihat mereka. Akhirnya pasien itu kaget dan melaporkan Kafka kepada pasukan pertahanan. Di sisi lain, Mina sempat mengingat kenangannya bersama Kafka saat mereka masih kecil. Setelah mengingat itu, Mina langsung segera bergegas menuju ke rumah sakit di mana Kafka dan Ichikawa dirawat bersama pasukannya untuk menangkap kaiju yang tidak lain adalah Kafka. Sementara itu, Kafka dan juga Ichikawa sangat panik nih sebab pasukan pertahanan akan segera datang. Ditambah kekuatannya Kafka yang luar biasa juga berhasil membuat seisi rumah sakit melihatnya. Lucunya, Kafka bertingkah sangat kocak nih sebab dia sendiri baru beradaptasi dengan sosoknya yang berubah menjadi seekor kaiju. Bahkan Kafka masih sempat-sempatnya kebelat pipis. Namun semua itu berakhir membuat Ichikawa terkejut dan juga membuat Kafka kehilangan harga dirinya. Di saat seperti itu, Ichikawa terus memujuk Kafka untuk segera melarikan diri sebab jika dia sampai tertangkap oleh pasukan pertahanan, maka tamatlah sudah riwayatnya sebagai Kafka. Karena para pasukan pertahanan akan menetralkan Kafka dan semua hidupnya pasti akan berakhir. Karena Kafka teringat janjinya pada Mina, dia memutuskan untuk melarikan diri. Naasnya pelarian mereka harus terhenti nih sebab Kafka bisa merasakan kehadiran kaiju. Tidak lama kemudian, seekor kaiju beneran keluar dari bawah tanah. Namun Ichikawa terus-menerus memujuk seniornya itu untuk terus bersembunyi dan juga kabur. Dan Ichikawa juga sempat memberitahu Kafka bahwa seluruh warga sudah diungsikan sebab mereka menerima laporan soal Kafka. Sekalipun Ichikawa berkata seperti itu, Kafka masih merasa belum yakin nih. Tapi pada akhirnya Kafka memutuskan untuk pergi. Sementara itu, di tempat kaiju itu muncul, ternyata masih ada warga. Saat ini seorang wanita tengah terjebak oleh reruntuhan. Wanita itu sudah meminta anaknya untuk pergi. Sayangnya anaknya tidak mau pergi tanpa ibunya. Hal ini memancing kaiju itu untuk memangsa anak kecil itu. Beruntungnya Kafka segera datang nih dan memukul kaiju itu tepat di wajahnya. Bahkan kaiju itu juga terlempar sangat jauh. Sekalipun terlihat keren bagi si anak, tapi bagi Kafka itu sangat membuatnya kaget. Setelah itu Kafka bertanya nih keadaan anak tersebut. Sayangnya dia takut melihat wujud Kafka yang seperti kaiju. Namun Kafka berusaha menghiburnya sekalipun hasilnya tetap nihil. Untungnya Ichikawa segera datang nih. Setelah itu Kafka membantu bocil itu untuk menyelamatkan ibunya. Sialnya kaiju yang sempat ditinju Kafka kembali. Alhasil Kafka meminta juniornya untuk berlindung bersama bocil dan ibunya. Kemudian Kafka mengerahkan kekuatannya pada tinju super overpower miliknya.
Setelah hitungan ketiga, tinju super overpower milik Kafka berhasil menghancurkan kaiju itu hingga berkeping-keping. Setelah mengalahkan kaiju itu dengan telak, Kafka sempat menghampiri Ichikawa dan 2 korban selamat. Tidak lupa Kafka masih berkata dengan lembut dan penuh pengertian pada bocil yang masih takut padanya, dan juga meminta Ichikawa untuk membawa wanita itu ke RS. Setelah itu Kafka memutuskan untuk pergi. Uniknya, sebelum Kafka benar-benar pergi, bocil itu dengan berani berterima kasih padanya. Hal ini mengingatkannya pada Mina di masa lalu. Bahkan Kafka juga mengingat soal mimpinya yang ingin berada di samping Mina untuk mengalahkan setiap kaiju secara bersama-sama. Memori dan mimpinya berhasil membuat Kafka tidak akan menyerah untuk menggapainya. Tanpa sadar, Kafka sudah berubah ke wujud manusia. Kemudian mereka memutuskan untuk pergi sebelum para pasukan pertahanan datang. Setelah Mina sampai di tempat kejadian, dia melihat seorang anak yang tadi ditolong oleh Kafka dan juga Ichikawa. Singkat cerita, bocil itu menceritakan soal apa yang terjadi hingga mengatakan pada Mina untuk tidak menyakiti kaiju yang menyelamatkannya, yang tidak lain adalah Kafka. Singkat cerita, 3 bulan kemudian kaiju Kafka menjadi trending topik. Bahkan pemerintah memberikan nama khusus nih padanya, yaitu kaiju nomor 8. Tidak sengaja Ichikawa mendengarnya sesaat ia ingin pergi ke lokernya. Hal ini membuat Ichikawa khawatir. Lalu secara mendadak Patoko selaku pimpinan kantor pembersih kaiju memberikan 2 buah surat untuk Ichikawa dan juga Kafka. Singkat cerita, Ichikawa sempat melihat isinya. Isinya tidak lain adalah hasil tes seleksi menjadi pasukan pertahanan. Di situ Ichikawa sangat senang sebab dia diterima. Dia juga berencana untuk membawa surat itu kepada Kafka. Sebelum ia kasih, Ichikawa sempat mengintip nih, dan dia juga tersenyum sebab Kafka juga diterima. Sesampainya di tempat Kafka berada, Ichikawa dikagetkan dengan Kafka yang tiba-tiba berubah sebagian. Alhasil seniornya kena omelan darinya. Di situ Ichikawa sangat khawatir jika Kafka ketahuan bahwa dia adalah kaiju. Makanya dia sangat ketat pada seniornya. Selama 3 bulan ini juga Kafka berusaha mencari tahu tentang cara mengubah kembali tubuhnya. Namun sayangnya hasilnya selalu nihil. Sekalipun begitu, Ichikawa terus menyemangatinya. Nasinya lagi, belum ada sehari Kafka tanpa sengaja mengeluarkan kekuatannya, yang mana Ichikawa sangat kesal dan menyuruhnya untuk mundur saja menjadi pasukan pertahanan. Hal ini membuat Kafka memohon pada Ichikawa. Kemudian Ichikawa mengatakan tidak akan peduli pada tindakan Kafka, tapi jauh di dalam hatinya juniornya itu sangat peduli nih pada Kafka lebih dari siapapun. Singkat cerita, 10 hari kemudian mereka pergi ke pangkalan Tachikawa untuk mengikuti tes penerimaan sebagai pasukan pertahanan. Di parkiran itu, Kafka dan Ichikawa melihat begitu banyak kontestan yang sepertinya akan menjadi saingan mereka. Ditambah mereka kedatangan seorang gadis muda bernama Kikoru. Singkat cerita, Kikoru mengeluh soal mobil milik Kafka yang terparkir di nomor 55. Sebab itu adalah nomor hoki Kikoru. Alhasil mereka sempat berdebat singkat nih hingga Kikoru memindahkan mobil Kafka dengan tangan kosong. Hal itu membuat kedua orang itu kaget dan tertegun, sebab Kikoru ini bukanlah sembarangan orang. Dia adalah anak dari Direktur Jenderal Shinomiya. Sayangnya itu sedikit membuat Kafka tidak mau kalah dari gadis tersebut. Alhasil Kafka menggunakan kekuatannya untuk mengangkat mobilnya dan menempatkannya di parkiran yang kosong.